Nah, selanjutnya di mana jumlah penduduk di tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 1.393. Nah, untuk kegiatan perekonomian Kampung Daulat selama ini masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa karena memang Kampung Daulat ini terletak di tengah kota. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Nah, di sini ada beberapa bab dan subbab yang akan dibahas. Yang pertama adalah kondisi ekosistem persampahan, yaitu kondisi timbulan sampah berbau dan tidak berbau. Jadi ada 45% masyarakat dari jumlah sampel sebanyak 28 sampel yang mengatakan bahwa kondisi timbulan sampah berbau dan 55% mengatakan tidak berbau. Hal ini karena untuk timbulan dari sampah itu sendiri memang jauh dari permukiman warga, dia terletak di ujung lorong. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana sampah yaitu wadah pembuangan sampah sementara. Dimana ini untuk yang sebelah paling kiri ini untuk dusun pertama. Jadi memang Kampung Daulat ini memiliki 3 dusun, dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Dimana untuk dusun 1 ini dia ada tempat pembuangan sampahnya, dusun 2 dan dusun 3, keadaan wadah pembuangan sementara. Selanjutnya keadaan sarana dan prasarana sampah di Kampung Daulat yaitu untuk tidak baiknya itu ada 15%, baiknya itu ada 70% dan cukup baik itu adalah 15%. Selanjutnya ada perilaku masyarakat terhadap persampahan, di mana pengetahuan pembagian jenis sampah yaitu ada hampir 95% masyarakat Kampung Daulat sudah mengetahui jenis sampah. Hal ini sangat baik karena berpengaruh terhadap pengolahan sampah itu sendiri. Selanjutnya kebersediaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, untuk kebersediaan masyarakat itu seluruh masyarakat bersedia untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada jadwal pembuangan sampah ke tempat wadah pembuangan sementara oleh masyarakat yaitu dengan pada jadwal seminggu sekali itu 10%, 2 hari sekali atau lebih itu 45%, dan setiap hari itu 45%. Jadi setiap hari dan 2 hari sekali itu balance. Selanjutnya ada jenis sampah yang sering dibuang oleh masyarakat adalah sampah organik. Jadi sampah organik ini adalah sampah yang mudah membusuk atau sampah rumah tangga. Selanjutnya ada pengolahan sampah. Jadi kebersediaan masyarakat dalam pemilihan sampah organik, anorganik atau B3 bahan berbahaya beracun yaitu 55% mungkin saja, 20% iya, dan untuk 25% lagi adalah tidak. Untuk 20% lagi adalah tidak. Nah, di mana selanjutnya ada jumlah penduduk pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 1.393 penduduk. Dan kegiatan perekonomian Kampung Daulat selama ini masih dinominasi oleh sektor perdagangan dan jasa karena memang Kampung Daulat ini berada di tengah-tengah kota. Selanjutnya analisis dan pembahasan, di mana di sini ada beberapa bab dan subbab, yaitu yang pertama kondisi existing persampahan, di mana kondisi timbulan sampah yaitu bau dan tidak berbau. Yang tidak berbau itu 55% dan berbau itu 45%. Di mana data ini diambil dari dari kuesioner dengan jumlah sampel 28 orang dari seluruh penduduk Kampung Daulat. Selanjutnya ada sarana dan prasarana sampah yaitu wadah pembuangan sampah sementara, di mana untuk Kampung Daulat ini terbagi jadi 3 dusun dan masing-masing dusun itu memiliki tempat pembuangan sementara, di mana yang pertama ini adalah dusun pertama, keadaan dusun kedua, dan keadaan dusun ketiga untuk tempat pembuangan sampah sementaranya. Selanjutnya ada keadaan sarana dan prasarana sampah di Kampung Daulat, di mana yang mengatakan baik yaitu 70%, yang mengatakan tidak baik adalah 15%, dan mengatakan cukup baik adalah 15%. Selanjutnya perilaku masyarakat terhadap persampahan, di mana pengetahuan pembagian jenis sampah hampir seluruh masyarakat Kampung Daulat mengetahui jenis sampah yaitu 95%, dan yang tidak mengetahui itu hanya 5%. Hal ini cukup baik, dan kebersediaan masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu 100%. Jadi semua masyarakat Kampung Daulat sudah membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya jadwal pembuangan sampah ke tempat wadah pembuangan sementara oleh masyarakat, di mana 45% untuk 2 hari sekali atau lebih, setiap hari 45%, dan 10% seminggu sekali. Selanjutnya jenis sampah yang sering dibuang yaitu sampah organik ada 85%, anorganik ada 15%, dan B3 itu 0%, di mana memang untuk permukiman sampah organik ini atau sampah rumah. Selanjutnya untuk jenis sampah yang sering dibuang itu ada sampah organik, memang karena selanjutnya untuk pengolahan sampah, kebersediaan masyarakat dalam pemilihan sampah organik atau anorganik dan B3 berbahaya, yaitu yang mungkin saja 55%, iya 20%, dan tidak 25%.
Ini karena yang memilih tidak memang karena tidak mengetahui atau beranggapan repot sekali dalam pengolahan sampah. Selanjutnya ada ketersediaan wadah sampah. Jadi ketersediaan wadah sampah pada masing-masing rumah itu hampir semua masyarakat sudah memiliki tempat pembuangan sampah pada rumah mereka masing-masing yang diletakkan di halaman rumah ataupun di belakang rumah. Selanjutnya ada kebersediaan melakukan pengolahan sampah dengan konsep 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle, yaitu 90% mengatakan tidak dan 10% mengatakan salah satunya sudah melakukan. Nah, hal ini karena memang masyarakat Kampung Daulat ini kurang mengetahui konsep 3R tersebut gitu. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran, yaitu di mana kesadaran masyarakat akan pentingnya sampah sudah cukup baik. Ini dibuktikan karena masyarakat sudah membuang sampah pada tempatnya dan sudah menyediakan tempat sampah individual yang diletakkan di halaman rumah ataupun di belakang rumah. Nah, keterbatasan pengetahuan pengolahan sampah masyarakat itu mengakibatkan masyarakat tidak mau melakukan pengolahan sampah. Jadi sampah yang ada dibuang langsung ke TPS dan diangkut ke TPA. Selanjutnya kurangnya rasa sosial. Di Kampung Daulat ini sendiri rasa sosial seperti gotong royong sangat kurang dan sarana dan prasarana yang belum cukup baik. Adapun selanjutnya saran yaitu kontribusi masyarakat dan kecil lebih ditingkatkan lagi dalam kerjasama dan sebagainya, sehingga terciptalah suatu tindakan seirama sehingga Kampung Daulat ini terbebas dari sampah. Selanjutnya adanya kegiatan sosialisasi bagaimana cara pengolahan sampah, karena memang Kampung Daulat ini sendiri masyarakatnya enggan melakukan pengolahan sampah karena kurangnya pengetahuan terkait tentang pengolahan sampah. Selanjutnya adanya tindakan tegas dari pelanggaran pembuangan sampah di tepi jalan, karena memang saat ini Kampung Daulat sering dijumpai untuk pembuangan sampah di pinggir jalan, dan itu bukan dilakukan oleh warga Kampung Daulat itu sendiri, tapi dilakukan oleh kampung yang bersebelahan dengan Kampung Daulat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.